Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, apa hubungan antara Kamis Putih dan Jumat Agung? Pada Jumat Agung kita merayakan puncak penyerahan diri sungguh secara real, secara nyata, penyerahan diri jasmani dan seutuh kehidupan dari Yesus dengan mati di atas salib. Makna dari kematian di atas salib itu diungkapkan secara simbolis, secara sakramental dalam dua tindakan yang menjadi inti dari Kamis Putih, yaitulah pembasuhan kaki para murid oleh Yesus, dan kedua, institusi Ekaristi. Dengan pembasuhan kaki diungkapkan oleh Yesus pemberian diri dalam pelayanan. Sedangkan dengan Ekaristi, pemberian diri itu diungkapkan dalam sakramen roti dan anggur, sakramen makanan dan minuman. Dan itu berarti sakramen kehidupan. Jadi dengan Ekaristi diungkapkan secara sakramental, secara simbolis, makna penyerahan diri secara total dari Yesus di atas salib. Nah, mari saudari-saudara kita pusatkan renungan kita pada dua inti liturgi Kamis Putih ini. Penyerahan diri dalam pelayanan. Dan itulah yang kita dengar dari bacaan Injil tadi. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jangan lupa, dalam budaya Yahudi, pekerjaan membasuh kaki itu adalah pekerjaan hamba, pekerjaan budak. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada perjamuan malam yang terakhir. Oleh karena itulah, seandainya saya atau kita masing-masing menjadi salah satu yang hadir pada peristiwa perjamuan malam terakhir itu, saya membayangkan spontan saya akan bersikap seperti Petrus. Sampai kekal pun kau Tuhan tak akan membasuh kaki saya. Tetapi itulah Tuhan Kristen. Tuhan yang tidak bisa diatur dan dibayangkan, inilah Tuhan. Tuhan Kristen adalah Tuhan yang menempuh jalannya sendiri. Jalanku bukanlah jalanmu. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Itulah yang terjadi pada perjamuan malam terakhir. Tuhan membasuh kaki manusia. Bayangkanlah itu. Pekerjaan seorang hamba.
Jadi perhatikan baik-baik dengan tindakan Yesus sang guru itu membasuh kaki murid-muridnya. Yesus mengungkapkan bahwa prinsip bukan yang besar harus melayani yang kecil, bukan. Tetapi yang besar harus menjadi yang kecil. Supaya semua diangkat. Saudari-saudara, itulah makna dari tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Suatu tindakan yang sungguh-sungguh tidak masuk akal. Masa Tuhan membasuh kaki manusia? Dan tidak ada dari kita yang bisa menerima dan memahami itu, kan? Oleh karena itu Petrus mewakili kita semua di situ. Tetapi perhatikan baik-baik, itulah Tuhan Kristen yang menempuh jalannya sendiri, bukan jalan pikiran manusia, bukan jalan pikiran para kadrun mengenai Tuhan, bukan. Tuhan menempuh jalannya sendiri, Tuhan melaksanakan rancangannya sendiri, dan itulah berita Tuhan. Dia yang maha mulia, yang maha besar, menjadikan dirinya seorang hamba melayani. Jadi perhatikanlah baik-baik tindakan Yesus untuk membasuh kaki murid-muridnya yang adalah pekerjaan seorang hamba. Di sana Yesus sang sabda Allah yang menjelma itu memberi teladan, melayani. Tindakan kedua yang utama dan yang inti dari Kamis Putih, liturgi Kamis Putih, ialah institusi Ekaristi. Dan itulah yang kita dengar dari bacaan yang kedua tadi. Sementara makan dan setelah mengucap syukur, Yesus memecah-mecah roti seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu memakan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Penyerahan diri dalam wujud roti dan anggur. Artinya apa? Artinya dalam wujud makanan dan minuman. Bukankah tanpa makan, tanpa minum, manusia mati? Dan itulah persis makna sakramental, makna simbolis dari Ekaristi yang setiap kali kita rayakan. Yesus sang sabda yang menjelma itu menyerahkan dirinya sebagai makanan dan minuman. Artinya sebagai sumber kehidupan. Dengan demikian ada satu inti yang menjadi pengikat antara dua tindakan inti dari liturgi Kamis Putih itu, yaitulah pemberian diri yang memuncak pada salib yang dirayakan pada Jumat Agung.
Sehingga sesungguhnya pesan inti dari Kamis Putih adalah Tuhan itu berarti memberi. Dan itulah yang dikatakan oleh Mother Teresa, Ibu Teresa dari Kalkuta. Tuhan itu berarti memberi. Dan Leo Tolstoy itu pengarang Rusia berkata, apabila seorang bertanya kepadamu, siapa Tuhan itu? Berilah dia sepotong roti dan katakan, ini dia. Tuhan Kristen adalah Tuhan yang memberikan diri agar kita selamat. Sesuatu yang tidak masuk akal kita dan kita tidak bisa menerimanya. Bukan saja orang non-Kristen yang tidak mampu menerima itu, tetapi kita orang Kristen juga manusia yang tidak bisa memahami itu. Tetapi itulah wahyu kitab suci mengenai Tuhan Kristen. Tuhan yang menyerahkan diri kepada manusia sebagai pelayan, sebagai makanan dan minuman agar manusia hidup. Itulah cara Tuhan menjadi penyelamat bagi kita. Kita setuju atau tidak setuju? Tidak soal baginya. Dia punya jalan sendiri, dia punya rancangan sendiri, bukan rancangan manusia. Saudari-saudara, itulah inti yang kita rayakan pada Kamis Putih. Mari kita melanjutkan renungan kita dan berkata, apa makna, apa pesan dari Kamis Putih kepada kita yang merayakannya. Mari kita mulai dengan apa yang dikatakan Yesus pada Injil. Pada akhir Injil tadi kita mendengar Yesus bertanya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat. Jadi, tindakan Yesus menjadi pelayan, menjadi budak, itu adalah tindakan teladan, supaya para pengikutnya berbuat seperti itu juga. Dan pesan yang sama itu menyangkut Ekaristi. Mari kita dengarkan sekali lagi apa yang pesan dari pendirian penetapan Ekaristi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Selanjutnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Serahkanlah dirimu sebagai roti dan sebagai sumber kehidupan bagi saudaramu, bagi sesamamu. Sama halnya dengan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Berikut, setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Mengenangkan dia artinya apa? Kita harus mencontoh tindakannya. Hidup kita baru bermakna sebagai orang Kristiani ketika kita jadikan hidup ini sebagai pemberian bagi sesama. Dan itulah pesannya, jelas sekali bagi kita. Pemberian diri Yesus dalam wujud pelayanan, pemberian diri Yesus dalam wujud Ekaristi, artinya menjadi sumber kehidupan bagi sesama. Itu dibuat Yesus supaya oleh para pengikutnya juga dicontoh, diteladani. Aku telah memberikan teladan kepada kamu, perbuatlah demikian. Itulah pesannya, saudara-saudara. Jadi, akhirnya kita tidak bisa lain daripada memahami ini. Menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus Kristus berarti menjadi seorang yang menyiapkan hidupnya untuk sesama. Itulah saya pikir yang sangat bagus diungkapkan dalam lagu itu. Menjadikan hidup ini sebagai anugerah, sebagai berkat bagi orang lain. Sepanjang hidup. Supaya sampai ketika sudah tidak berdaya lagi, hidupku ini sudah menjadi berkat. Dan itulah persis pesan inti dari Kamis Putih. Menjadikan hidup kita sebagai berkat bagi sesama. Karena itulah inti hidup Yesus sendiri. Memberikan diri. Itulah yang kita rayakan. Nah, oleh karena itulah, kalau kita setiap kali merayakan Ekaristi, tetapi kita tetap menjadi manusia yang egois, lalu Ekaristi itu adalah hampa, tidak punya makna. Seorang egois tidak mungkin merayakan Ekaristi dengan benar. Karena Ekaristi berarti memberikan hidup bagi sesama. Dan mari kita tutup renungan kita ini dengan ketika kita memberikan diri, tidak akan hilang diri kita itu sendiri. Dan itulah Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Pemberian diri seperti itu akan menjadikan hidup menjadi mulia, bangkit dalam kemuliaan. Dan itulah yang kita rayakan dalam Tri Hari Suci. Memberikan diri. Mari kita kembali berpusat sebentar pada inti. Memberikan diri itu. Ada satu cerita dari dahulu kala tentang sebatang pohon yang tumbuh di padang gurun di sekitar sebuah oase. Dan diceritakan pohon itu pernah dijamah tangan Tuhan. Dan pohon ajaib itu tidak kenal musim untuk berbuah. Dia terus-menerus berbuah sepanjang tahun. Dan karena itulah setiap orang yang lewat di situ dapat memetik buahnya dan memakannya. Itu sungguh menjadi berkat. Tetapi kemudian seorang saudagar
yang gelojo, yang rakus, membeli oase itu, tanah itu, dan dengan demikian juga membeli pohon itu. Dan supaya orang-orang tidak lagi memetik buahnya karena sekarang menjadi miliknya, dia pasang pagar sekeliling oase itu. Dan orang-orang musafir, peziarah yang mampir di situ memohon supaya boleh memetik buah pohon itu karena mereka kelaparan. Tetapi sang saudagar tidak memberinya. Kemudian terjadi sesuatu yang ajaib. Pohon itu mati. Apa pesan inti dari pohon? Rupanya pohon itu intinya adalah memberi. Ketika dia berhenti memberi, dia stop hidup, dia mati. Itulah pesannya. Dan itulah sekali lagi pesan dari dua tindakan Yesus yang kita rayakan pada Kamis Putih. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita camkan pesan itu. Apakah saya yang setiap kali merayakan Ekaristi sudah menghayati makna sejati dari Ekaristi itu, atau saya tetap adalah manusia egois yang lalu perayaan Ekaristi saya itu hampa, tak punya makna. Saudari-saudara, mari kita mohon agar dibantu oleh Kristus sendiri, kita mampu meneladan tindakannya. Aku telah memberi teladan kepadamu, pergilah dan perbuatlah demikian.